kenalan dulu ya. Ya, nama saya Clement Margono. Mungkin besok kamu sebut. Jadi saya aslinya orang Pati, tapi saya Jawa Perantauan. Jadi setelah SMA saya modal begitu ya, modal dengkul dan urat, merantau ke Bali, ya, dan ya Bali kerja, lalu seminari, lalu pelayanan di GKI Eklesia. Saya sudah melayani 18 tahun di GKI Eklesia. Ya. Saya punya anak 3, kemudian istri saya orang Malang ya, Aremanita. Ya. Saya punya kap kopi, nah ternyata istri saya juga anak petani kopi, gitu ya. Jadi suplainya lancar, gitu ya. Yang Pak Febri adalah, gitu ya, partner in crime, gitu ya. Sekarang ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol ya, masih yang luar biasa. Ya, kita akan membahas tentang teologi yang luar biasa, meledak ya, pada zamannya, dan sampai hari ini posisi gereja dan umat percaya itu ya malu-malu kucing gitu ya, ya antara mau dan tidak, tapi ya butuh gitu ya. Nah, hikmat Tuhan nanti akan membimbing kita bagaimana supaya ya kita itu menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar proper ya. Kita itu prosper ya, tetapi juga proper gitu ya. Ya, ini saya berikan slide sederhana ya. Jadi teologi kemakmuran, dampak dan bahayanya bagi kehidupan orang percaya. Maaf ini saya belum saya. Jadi perhatikan ini ya, yang warna merah. Ya, poinnya itu makmur, enak makan, enak tidur. Ya, jadi untuk makan, untuk tidur pun nggak sembarangan ya hari-hari ini ya. Teologi kemakmuran. Ya, jadi saudara-saudara, ini bicara tentang teologi kemakmuran. Menurut saya, rootnya, akarnya itu dari seorang motivator yang bernama Norman Vincent Peale, yang menulis buku yang sangat terkenal sampai hari ini masih dibaca, yaitu The Power of Positive Thinking, gitu ya. Positive thinking, ya itu istilahnya APBN ya, ya APBN itu apa ya? Ambil positif buat negatif, ya APBN prinsipnya itu ya. Nah, pokoknya positif. Saya sudah pernah baca sampai habis pada tahun 98 ketika saya awal-awal kerja, begitu ya. Nah, saya nggak tahu ketika saya kos, teman saya itu orang Bali, lalu dia itu yoga, ya. Jadi ketika saya pulang itu kakinya sudah di atas, tangannya kuat gitu ya, yoganya gitu. Lalu masukin benang ke hidung, gitu, keluarin ke ini yoga ini. Kaget saya. Nah, ternyata dia orang Kristen, iya. Saya orang Kristen. Pasti kamu suka ini, baca buku ini, bagus ini. Ini kayaknya yang nulis orang Kristen nih mas, gitu ya. Orang Bali nah ini. Dia positif thinking, Norman Vincent Peale, ya ini luar biasa ya. Memang kita harus positif gitu ya. Ya betul ya. Tuh. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya. APBN. Nah inilah yang menginspirasi, memotivasi, ya memperkuat atau reentismen bagi para teolog-teolog pada waktu itu, yang dalam konteks Amerika, negara ini sedang maju-majunya, begitu ya. Maka muncullah orang-orang yang mencetuskan, ya teologi, namanya teologi kemakmuran. Bagi para teolog-teolog kemakmuran, mereka tidak terang-terangan mengatakan bahwa ini model teologi kemakmuran, bukan. Tetapi ini ada sebuah penamaan yang disematkan kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang isi khotbahnya itu adalah makmur, sukses, berkelimpahan, kaya raya, ya. Prinsipnya begitu ya. Hidup kaya raya, makmur, jaya sentosa, mati masuk surga. Ya, enak kan? Ya, hidup kaya raya, ya, sukses, jaya sentosa, mati masuk surga. Udah, itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini menginspirasi, ini seperti nabinya gitu ya.
Dan ini ada kitab sucinya selain kitab ya, Alkitab yang kita miliki, begitu ya. Nah, ini Norman Vincent. Nah, secara sederhana teologi kemakmuran itu bisa dipahami seperti ini ya. Sebuah teologi yang memiliki penekanan pada pesan kemakmuran ya. Jadi present point-nya itu adalah prosperity. Present point-nya. Lalu orang-orang itu diharuskan agar orang Kristen berharap menerima kekayaan, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan diri di dunia ini. Ya, para pengajar kemakmuran menyebarkan ajaran bahwa Tuhanlah yang menginginkan ini ya, Tuhan yang menginginkan kita itu makmur, makmur di bumi sampai kesempurnaan di surga. Ini enak banget ya, saudara-saudara ya. Ya, tapi secara umum orangnya kan kita juga seperti ini. Tidak ada orang yang ingin menderita. Saya ingin menderita, Pak. Ingin menghayati penderitaan Tuhan Yesus, belum pernah. Secara sadar ya. Secara sadar pasti orang itu pengen kaya, makmur, sehat, sukses, dan bahagia, memiliki kepuasan. Ya, makanya di sini ada kepuasan. Itu orang tidak pernah puas sampai di situ. Nah, makanya nanti minggu depan, pertemuan ke depan kan katanya kecukupan, itu lebih sulit lagi itu ya, dan teologi kemakmuran ya. Jadi ini sederhananya, present point-nya itu di situ, makmur ya, prosperity, ini tokoh-tokohnya. Ya, saya ingat ketika saya remaja, gerakan karismatik di Surabaya, ya Betani Mindan yang wadahnya minta ampun tuh ya, saya pernah ke sana. Nah itu orang GKI Kudus baru di Surabaya, kemudian dia pindah ke Surabaya gitu-gitu. Nah ikut, nah dia kesaksian ya di GKI Kudus itu ketika saya remaja itu yang saya ingat itu gini. Pokoknya di dalam Tuhan kita harus kaya, gitu ya. Masih ingat saya? Kok ya saya diharuskan kaya, gitu. Jadi dia itu merasa minder, gitu. Ini gereja modal apa, gitu ya? Nah, masih ingat saya, gitu ya, teologi kemakmuran itu. Nah, ada tokoh-tokohnya di Indonesia itu Pak Abraham Alek, gitu ya, itu salah satunya. Ya, kalau sekarang yang modern itu ya, ada yang nyindir atau nyindirnya Pak Pilih Mantova. Saya nggak pernah mengikuti khotbahnya secara selesai, cuma short video itu aja. Tapi banyak kan gitu, makanya GMS itu kan banyak disinggung gitu ya, gereja makmur selama ini. Ya, betul. Ya. Nah ini tokoh-tokohnya saya tidak terlalu mendalami, tetapi yang garis merah itu betul ya, saya mengikuti juga gitu ya. Ada ya S. William, dia menekankan kemakmuran bagi orang percaya, Kenyon gitu ya, dengan pengajaran gerakan kekudusan Holiness Movement. Holiness itu fokus dan ujung-ujungnya itu adalah sebuah kemakmuran. Kalau kamu mau jadi makmur, sukses, kaya raya, kamu hidup harus kudus. Tapi ketika ditanya kekudusan itu seperti apa, bingung ya. Ya, nah, dan kesembuhan karena iman pada Kristus. Ya, Bosworth, Aaron Hagin itu juga terkenal, ya. Ya, Aaron Hagin itu. Ada Catherine Kuhlman juga gitu ya, Aaron Copland, Benny Hinn, ya. Ini yang masih eksis sampai sekarang, tapi sekarang dia ada bertobat, ya. Oral Robert Morris Cerullo, saya pernah ditanya ini ya, sama mahasiswa yang lagi praktek itu, ya bukan ya mahasiswa praktek. Ketika kami pelayan di NDT ada mahasiswa praktek di sana, saya tanya, Pak Glenn, tahu Morris Cerullo gini, Morris Cerullo siapa? Gara-gara saya nggak tahu Morris Cerullo ya, keberdataan saya diragukan. Sampai ngomong, belum bapak pendeta atau apa gitu, ya, kan lain, orang kan lain fokus-fokusnya. Kalau saya kan orang biblika, tahu tokoh-tokoh biblika gitu kan. Nah, Morris Cerullo, maka saya karena orang ragu, saya kira-kira tidak tahu Morris Cerullo. URSN hari ini gerejanya sudah sepi. Kenapa? Karena ada eksperimen sosial, seorang anak nangis-nangis gitu, bayi nangis-nangis. Lalu ada seorang YouTube konten kreator telepon minta susu formula untuk memberikan susu anaknya, ya ternyata ditolak sama kantornya USD yang kaya raya ribuan, 50.000 gitu ya kalau sekali kita gitu ya.
Sekarang banyak meninggalkan. Padahal itu eksperimen. Kan Joel Osteen kan ngomong kantornya itu kan cuma eksperimen gini loh. Lah eksperimen aja nggak lulus kok, apalagi yang ini. Ya, ini mulai banyak ditinggalkan. Gara-gara satu momen telepon itu, ya, itu makmur. Joel Osteen. Jadi orang makmur belum tentu berkemurahan ya. Apalagi saya sebagai pelayan saya membuktikan itu. Belum tentu orang makmur itu berkemurahan. Ya, Joel Osteen, Paul Yogicho ini Korea. Yang punya link, kalau menurut bukunya Pak Herianto itu teologi kemakmuran, dia punya kerjasama dengan Pak Balam Alek di Bethany Minden. Sekarang bukan Bethany namanya, ya. Kalau nggak salah di SKI sekarang. Karena Pak Abraham sudah meninggal, anaknya gabung sinode lain gitu ya. Tapi teologinya tetap Yogicho. Kehidupan yang berhasil, dia punya dimensi ke-6. Ya, dimensi berada di dimensi ke-6 itu. Saudara itu diberikan visi oleh Tuhan supaya kalau saudara itu minta sesuatu harus benar-benar detail persis. Saudara minta apa, ya harus benar-benar seperti ini Tuhan detail. Jadi doanya itu detail, gitu ya. Nah, coba kalau Tuhan Yesus saya minta sepeda merek Mercedes, ada saudara. Sepeda merek Mercedes warnanya silver. Begini harus detail begitu ya. Nah, kan itu rujinya itu dihitung mana ya? Rujinya sekian gitu. Itu salah satu terobosan imannya Pak Yogicho itu gitu. Saya pernah baca dimensi ke-6 atau apa gitu ya. Dan beberapa pendeta yang terkenal dengan teologi kemakmuran yang lainnya ya, banyak ya. Ya, jadi teologi kemakmuran bukan mereka yang mencetuskan, tetapi nama yang disematkan kepada pengkhotbah-pengkhotbah ini karena isi khotbahnya itu bicara tentang kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran. Ingat ya, ini muncul di Amerika. Ini gaya khas Amerika dan tidak laku di Eropa. Orang Eropa yang itu ketawa aja gitu. Orang Amerika dikit Tuhan, dikit Tuhan. Gitu ya, nggak mau kerja ini. Aku nggak usah percaya Tuhan, aku punya Louis Vuitton, aku punya Gucci, aku punya Renoma, punya gitu. Nggak usah ngomong Tuhan. Saya tetap kaya raya Eropa ini. Jadi ini memang unik khas Amerika. Nah, Indonesia itu sesuatu yang berbau Amerika itu pasti oke, acceptable, selalu diterima, begitu ya. Itu yang membuat apa-apa produk Amerika itu selalu diterima karena mereka negara maju, termasuk ya terakhir misalnya LGBT itu. Amerika negara maju, mereka itu saya begitu luar menerima kok. Itu kan oke. Nah terus kita Indonesia siapa? Masa ini ya mau unggul-ungguli Amerika menolak seperti itu ya. Pokoknya apa yang made in USA itu selalu oke, begitu ya. Yang di Amerika selalu applicable diterapkan di Amerika, gitu ya. Selalu begitu ya. Jadi ini benar-benar khas Amerika, bukan Eropa, ya. Jadi karena perkembangan ekonomi yang luar biasa, akhirnya mereka munculkan sebuah teologi yang baru, yaitu teologi kemakmuran. Ini katakanlah ini sesuatu yang perlu ditekankan ya di dalam ciri-ciri ya, ciri-ciri teologinya itu adalah pandangan-pandangannya itu seperti ini ya. Jadi indikasi atau petunjuk-petunjuknya itu di sini. Orang percaya dipastikan terhindar dari penderitaan, baik fisik maupun psikis, dan akan hidup dalam berkat materi karena Yesus sudah menjadi miskin supaya orang percaya menjadi kaya. Loh, ya. Jadi kalau orang mengikuti teologi kemakmuran nggak pakai BPJS. Saya benar loh, tak suppose ya. Pendeta pakai BPJS. BPJS itu untuk orang miskin. Kamu anak raja, kaya. Tuhan diberikan kemakmuran, kesuksesan. Ada loh seperti itu ya. Ini di Indonesia loh. Hebat ya, bisa langsung connect begitu ya. Teologi kemakmuran dengan BPJS ya. Coba berani ngomong begitu ya. Itu perkara hukum loh, itu pelanggaran itu. Ya, kaya. Dia yang miskin sudah lahir di kandang domba, begitu kan? Dia yang raja yang makmur yang menjadi seorang manusia yang maha hina supaya apa? Kita jadi kaya.
Ya. Nah, kaya materi bukan kaya vitamin C gitu ya. Nah, kedua, jika orang percaya, ini teks ya, teksnya 2 Korintus itu ya pakai ini. Jika orang percaya berbuat baik, tindakan tersebut dimaknai dengan akan adanya konsekuensi, yaitu menerima upah atau hasil yang bersifat materi. Ya, ini materi selalu jadi nomor 1. Ya, ya. Lalu yang ketiga, kekayaan materi adalah bukti bahwa orang percaya hidup dalam berkat dan kebenaran, karena semua sudah dijadikan baru ketika seseorang menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, bukti. Jadi kalau kamu imanmu memang benar, imanmu benar-benar fokus dan kamu tinggal di dalam Kristus, ya salah satu indikasi yang pasti buktinya itu apa? You kaya. Kalau kamu nggak kaya, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau ditanya, gitu kan, kamu ditanya gitu, ya, oh, kamu harus diputuskan dari kutub leluhurmu. Jadi doa pemutusan, gitu ya. Ya, ini utang kok nggak beres-beres ini pasti ada sesuatu yang menambah. Nah, begitu ya, begitu ya. Jadi selalu ada koneksinya dengan materi, ya. Jadi indikasi umumnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kalau 3 itu, ya diringkas gitu ya, ya itulah kaya, sehat, gitu ya, itu aja, makmur, gitu, ya. Jadi ini indikasinya. Ini kalau orang miskin gimana? Kemiskinan dipandang sebagai kutuk yang disebabkan oleh dosa. Kemiskinan bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, tapi faktanya Tuhan Yesus itu miskin loh ya. Gitu ya. Memang kalau di dalam konteks orang Ibrani, miskin itu kalau dilihat katanya itu ada 11. Itu ya. Banyak banget itu macam-macam ya. Ada kemiskinan yang karena dibuat orang, karena miskin dari lahir, karena miskin nggak punya uang, itu macam-macam ya. Itu tetapi kemiskinan bagi orang-orang yang menganut teologi kemakmuran itu dipandang sebagai kutuk atau sebagai iman yang lemah, sebagai apa ya, keyakinannya itu lemah, begitu ya. Nah itu ada hubungannya. Jadi kemiskinan yang real secara materi yang ada dan konkret di tengah jemaat itu pasti ada koneksinya dengan iman yang lemah, begitu ya. Nah ini kemiskinan itu dijauhkan dari mereka, makanya mereka ini saudara-saudara, supaya teologinya itu benar-benar bisa masuk begitu, mereka kan berlomba-lomba bagaimana caranya yang miskin ini bisa jadi kaya, ada begitu juga, gitu ya. Jadi yang miskin tidak punya tempat di dalam teologi kemakmuran. Kamu harus makmur. Saya pernah doakan sama pendeta itu. Pendeta mendoakan pendeta supaya saya jadi kaya, gitu ya. Nah, pernah saya tumpangi tangan begitu. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang kaya, ya. Ya, tidak tahu sampai sekarang juga kaya-kaya gitu saudara-saudara ya. Lalu di dalam pandangan kemiskinan ini mereka tidak banyak membahas. Dia tidak punya kesaksian tentang orang-orang miskin yang diberkati Tuhan, prosesnya enggak. Selalu yang di blow up itu bicara tentang materi, khususnya uang. Ya, suatu kali di Solo ada sebuah KKR yang luar biasa. Ya, lalu dalam KKR-nya itu altar call itu memiliki saudara-saudara yang miskin, banyak utang. Ini ya. Malam ini ada sebuah gerakan di mana Tuhan akan menjamah, menyelesaikan utang piutang saudara, menjadikan kaya saudara kaya, tingkap-tingkap langit dibukakan dan uang, materi, kesehatan, kekayaan akan diturunkan. Saudara siap-siap. Tidak percaya kita akan melihat kesaksiannya, kan gitu kan? Nah, kesaksiannya itu ada seorang kesaksian ngomong bahwa ya intinya dia mengatakan bahwa Tuhan memberi secara berlipat-lipat. Saya waktu itu memberikan 100 juta, ya 100 juta. Lalu serang belakang Tuhan membukakan tingkat-tingkat lain, baru
memberikan materi, membalas, berlipat ganda, bermultiplikasi gitu ya. Nah, orang Indonesia kalau Inggris itu kan keren gitu kan. Nah, gitu ya. Terus akhirnya jadi 100 juta jadi 1 segitu ya. Wah, tepuk tangan itu ini. Jadi setelah kesaksian itu ada tepuk tangan, ada orasi, ada penekanan, semuanya ada apa? Motivasi langsung panggil siapa di sini yang hatinya di jalan Tuhan ini, yang hatinya tutup, there is a devil in your heart, open your heart. Ya. Wih, langsung ada 1 orang itu nyumbang 1 M, saudara. Percaya Tuhan akan bermultiplikasi itu Tuhan blow up. Ya. Setelah berapa lama? Kok enggak muncul 1 M, 10 M. Orang benar-benar motivasinya stres, saudara. Ternyata itu kan modal kerja, modal usaha. Ya, saudara-saudara, real. Ya. Nah, motivasinya seperti itu ya. Selalu ada penekanan, orasi, di blow up, diselipi dengan Inggris sedikit-sedikit itu. Wah, gimana ya? Benar-benar persuasif ya, bisa meyakinkan. Jadi yang meyakinkan tidak cuma juru kampanye, saudara-saudara ya. Pendeta juga, waduh, kalau seperti itu luar biasa lihat tuh. Metode orasinya itu luar biasa. Ya, jadi kemiskinan, there's no place for poverty. Ya, we are successful and prosperity. Metodenya. Cara berteologi mereka itu seperti apa sih? Mereka bisa sampai ke titik pada teologi kemakmuran, caranya itu gimana gitu ya? Ya itulah perselingkuhan Mamon dan firman Tuhan. Antara materi, jadi orang ini menurut saya itu ingin mendamaikan antara Yesus dan Mamon. Ya, Yesus dan Mamon. Ini mereka berusaha itu. Ya Kristen ya kaya, begitu. Jangan Kristen miskin. Jangan yang kaya bukan non Kristen, gitu. Tapi yang Kristen ini juga harus kaya. Ya, Mamon itu kan, ini Mamon ya. Ini kalau dalam ini ya, bahasa Yunani itu setiap kata itu ada gendernya. Gendernya itu adalah laki. Ya, laki-laki. Jadi Mamon itu juga personal. Maksudnya apa? Dia sekalipun mati, ngomongkan orang itu netral. Uang itu netral Pak, uang itu netral. Iya, kalau dilihat dari uangnya itu netral. Tapi dari kuasanya, dampak dari uang itu seperti seseorang yang akan menarik hati. Ya, makanya betul kalau orang itu uangnya sedikit rendah hati, uangnya banyak mulai ya memprovokasi gitu ya. Kalau uangnya paling banyak baru menindas, kan begitu ya. Punya uang sedikit, aktif di gereja, uangnya mulai banyak, mulai hitung-hitungan, uangnya banyak sekali, mulai jadi politisi, menindas, kan begitu. Nah, jadi Mamon itu bukan netral. Dia itu adalah personal, maksudnya seperti manusia yang dia punya pengaruh. Seperti wanita atau lelaki yang mempengaruhi hati manusia di dalam membuat keputusan-keputusan. Nah, ini itu berusaha untuk didamaikan. Maka dalam semua ini ya, khotbah-khotbah mereka itu selalu mengingat itu, selalu antara iman dan materi. Ya, iman itu mewakili Yesus, tetapi materi itu mewakili Mamon. Nah, kemarin itu sebenarnya itu saya namakan sebagai sebuah perselingkuhan. Sebuah relasi yang tidak seharusnya terjadi, sebuah relasi yang melenceng, yang akan merusak semuanya, gitu ya. Lalu eksploitasi, ayat Alkitab ini doa Yabes, ya, ini doa Yabes ya. Ini namanya Yabes ya. Tapi ini sekarang kan ini ya banyak. Kalau kita di akhir ibadah kan doxologi ya, gitu ya. Tapi mereka doa Yabes, ya. Kalau kita di akhir liturgi kan ini ya, apa liturgi pemutusan untuk menjadi saksi badan. Kalau mereka ya semua ini namanya adalah eksploitasi. Begini, eksploitasi itu begini. Ayat itu dilepas ya, ditarik dari teks aslinya, konteks kita waktu itu, terlepas dari latar belakangnya apa, ditarik untuk digunakan sebagai alat pemenuhan diri sendiri untuk mencapai materi.
serasa ketika kita itu mencari materi itu ada dukungan gitu. Mantep, karena ada doa Yabes. Ya, padahal Yabes itu artinya Tuhan yang sakit. Yabes. Ya memang karena ini ada sebuah doa yang diberikan ibunya supaya Yabes itu doa apa? Ya itu Yahweh. Ya, Besa itu adalah sakit, kesakitan. Jadi Tuhan yang sakit, melalui nama itu Tuhan itu menyembuhkan sakitnya Yabes yang sering sakit-sakitan. Gitu ya. Lalu kan memperlebar tanahnya, ya. Kemudian tidak ada menjamah kesakitan apa-apa. Itu juga Yabes itu. Itu namanya eksploitasi. Ya, menggunakan teks tidak pada tempatnya, lalu digunakan secara masif, dijadikan sebuah liturgi di dalam gereja-gereja tertentu. Nah itu metodenya itu banyak seperti itu, tokoh-tokoh yang khotbah-khotbah gitu ya. Nah, saya ini ya teologi kemakmuran kan terkenal gitu. Jadi dan mereka tidak ada literatur yang khusus, pendeta-pendetanya juga bukan penulis buku, begitu ya. Makanya sering dikatakan tele-evangelis, ya pembaca, tidak pernah nulis buku apa-apa gitu. Jadi kalau orang mau riset itu model apa ya, lihat mereka aja khotbahnya gitu ya. Nah, salah satunya ini eksploitasi, ya, eksploitasi Alkitab. Nah ini karena apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan materi, gitu ya. Agenda dibalik motif memahami Alkitab yaitu apa? Abai terhadap bagian yang lain, ya. Mencari yang berkat-berkat terus, tapi penderitaan diabaikan, gitu loh ya. Itu maksudnya tidak konkret. Kan kita tidak, Alkitab ini kan isinya macam-macam. Kan ada kekayaan, ada kekurangan. Rasul Paulus di dalam dirinya yang begitu jaya sebagai seorang rasul gitu kan. Dia pun bicara tentang jujur, tentang kekurangannya, tentang kelebihannya. Ini sekelas rasul. Hidupnya morat-marit kocar-kacir. Itu tidak pernah disinggung. Saudara tidak akan pernah mendapati sebuah khotbah yang bicara tentang memikul salib. Tetapi selalu akan bicara apa? Tentang ya, hidup berkelimpahan. Ya hidup berkelimpahan, utang lunas, gitu ya. Nah, tidak melihat tradisi gereja. Jadi tradisi di gereja itu saudara-saudara ya tidak pernah bicara tentang kekayaan. Ya selalu bicara tentang relasi kita kepada Tuhan yang benar itu bagaimana sih? Gitu. Jadi relasi Tuhan kita kepada Tuhan, sebuah hasrat yang benar yang dimiliki orang Kristen itu adalah kesatuan kehendak antara Tuhan dan manusia. Itu loh saudara-saudara. Kalau orang sudah mengerti kehendak Tuhan, ya orang itu bisa koma sekian dulu ya. Tetapi ketika baru sadar begitu, kemudian besoknya dalam 24 sadar itu dia mengerti kehendak Tuhan itu happy-nya nggak karuan-karuan. Apa ya? Saya tuh pernah ini ya, 5 orang 3 bulan koma. Kemudian hari ini sadar, besoknya kontak pendeta. Saya pernah di GKI itu manggilnya itu Domine gitu. Domine memang pendeta pelayanan. Puji Tuhan kami sudah sadar gini. Terus saudara, ini sadar 24 jam diajak bicara. Loh, kok malah saya diberkati ya saudara? Ya, ini orang kaya. Dia itu supplier kabel nomor 1 di Surabaya. Jadi kalau orang itu mau membangun apa, kabelnya pasti jadi. Termasuk Betani Budaya, wadahnya kayak gitu, kabelnya itu dia ini ya. Ya, tetapi 24 jam setelah nggak sadar, setelah sadar itu ya, tanya mau nyanyi apa, gitu. Bapak Kosumbai, ini saudara ya, apa? Ternyata dia mengerti kehendak Tuhan, begitu ya. Jadi selama ini dia bergumul apa-apa, dengan momen ini dia mengerti kehendak Tuhan, luar biasa. Dia merasa sukacita dan dia melupakan sakit-sakitnya. Itu loh, hasrat, salah satu hasrat terbesar itu gitu. Klik, ya. Tradisi gereja itu selalu bicara tentang bagaimana umat itu dididik, dibimbing, diarahkan untuk klik, ya, menyatu dengan Tuhan. Ada divine encountering, gitu ya. Nah, makanya
Saya kalau di dalam studi Alkitab PA di tempat saya itu ya, the deeper encountering with scripture gitu ya. Jadi ada perjumpaan yang mendalam ketika belajar Alkitab dan ada perjumpaan dengan Tuhan ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersukacita melebihi materi yang kita miliki begitu ya. Nah, sebenarnya tradisi gereja itu selalu melihat ke situ. Tradisi apapun, apalagi Mennonite salah satunya itu bicara tentang kesederhanaan ya. Kesederhanaan itu penting. Banyak orang-orang kaya di GKI yang saya temui beda loh saudara dengan orang-orang kaya yang saya temui di gereja-gereja yang mengikuti dalam tanda kutip teologi kebenaran, beda ya. Mimbarnya itu benar-benar lain begitu ya. Itu salah satu tradisi kita itu begitu, kesederhanaan, berkemurahan begitu. Jadi mereka sama sekali menyampaikan tradisi gereja ya. Nah, ini dampak buruknya apa gitu ya. Dampak buruknya apa? Ini disorientasi rohani. Orientasi tidak lagi pada Tuhan tetapi pada materi. Materi itu sarana bukan tujuan. Nanti kita akan baca teks Alkitabnya. Jadi disorientasi, orientasinya nggak jelas. Materi, jadi materi yang menjadi nomor satu, akhirnya Tuhan jadi nomor dua. Ya, Tuhan Gloria itu enggak cinta uang. Gloria itu hatinya terikat pada uang lalu melakukan kejahatan. Ya, nah materi itu tidak sekedar uang, apapun yang bisa diuangkan, entah itu rumah, tanah, investasi, kripto, saham, ya macam-macam ya. Itu juga bagian dari materi juga ya. Kontraproduktif terhadap penginjilan. Orang percaya karena materi ingin makmur ya. Ini real saudara-saudara ya. Jadi ada jemaat ketika ibadah begitu antarkol gitu ya. Antarkol selalu maju akhirnya kenapa? Saya sudah ikut Tuhan kenapa saya masih punya masalah utang piutang gitu ya. Itu real dia ngomong gitu ya. Dan pendetanya pun ini suruh kumpulin Bapak Ibu yang punya utang ya, notanya Mbak Sip, kita doakan ya. Satu sisi itu oke, menolong, memberikan sebuah apa ya, jemaat itu dikuatkan bahwa utang ini pasti selesai. Tapi penyelesaiannya jangan mengandalkan Tuhan, dia usaha juga dong begitu ya. Misalnya gini, ini real juga ya saudara-saudara. Orang punya mobil 4, suatu kali dia punya utang itu berapa ratus juta, berapa ratus juta. Lalu, ya itu karena pendetanya ngomong tidak pernah kekurangan ini itu gitu ya. Lalu ini ketemu dengan pendeta Protestan. Ini mobilnya itu karena utang itu dijual satu bisa untuk bayar utang. Kita ini sebagai orang beriman Pak, kita tidak kekurangan. Apa yang kita miliki berkat-berkat Tuhan tidak kurang, justru dilebihkan oleh Tuhan. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi dia tidak menjual ini untuk beresin utang itu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu ya akhirnya nggak selesai juga sampai sekarang gitu. Padahal dikasih solusi yang logis, to the point. Tetapi karena prinsipnya itu ada berkat yang diberikan Tuhan tidak pernah berkurang, tetapi dalam nama Yesus itu bertambah seperti yang tadi, ya. Maka ya enggak ini, gitu ya. Itu sampai segitunya saudara-saudara. Jadi betul orang itu akan terikat, gitu ya. Dan kontraproduktif dengan penginjilan, ya. Orang percaya karena materi, ingin makmur. Kamu jadi Kristen, kamu diberkati Tuhan. Ya, rumah berapa? 1 tambah 2. Itu tuh gimana ya? Kadang-kadang kalau dulu kan masih banyak koran ya. Di Surabaya itu benar-benar loh saudara-saudara. Bagi saudara yang naik roda 2, nanti pulang roda 4. Ada tuh saudara seperti itu. Gitu ya. Ya dalam iya. Dulu kan belum ada Gojek, belum ada apa gitu kan. Maksudnya itu saudara itu ketika mengikuti ibadah ini, ketika saudara keluar tidak lagi sama ketika saudara masuk.
Saudara masuk memakai roda 2 motor, nanti keluar Tuhan memberkati mobil. Begitu ya. Ya kalau masuk mobil berarti diberkati pesawat gitu. Kan gitu ya. Kamu tidak akan menjadi ciptaan yang sama. Ketika saudara keluar, ketika saudara masuk keluar akan menjadi ciptaan yang baru, yang ya baru juga dalam materi. Itu real saudara-saudara ya. Itu real ya. Dan seperti perpuluhan itu juga icon gitu ya. Makanya banyak orang-orang itu gerak dengan perpuluhan-perpuluhan. Kalau kita kan enggak ya. Saya enggak tahu kalau di anugerah, kalau di Indonesia enggak pernah digembar-gembor kan. Itu masalah perpuluhan ya, singgung biasa gitu. Kalau pendeta GKI berhak mengingatkan tentang perpuluhan karena tidak berdampak langsung kan. Kalau GKI setahu saya gajinya kan tidak dari perpuluhan itu. Tapi kalau gereja-gereja tertentu yang teologi kemakmuran, ya perpuluhan itu ke pendeta, begitu, ya, itu jelas. Ya, banyak teman-teman saya juga begitu, ya. Jadi perpuluhan itu menjadi ikonik, selalu didengung-dengungkan dan ada kalanya takik-takik, ya. Kalau pendeta ini kan sudah transfer perpuluhan, link gitu kan ke Pak Pendeta, harus dikirim bukti transfernya, gitu. Pendetanya telepon, Pak Fikram, puji Tuhan, berkati perpuluhan, ingat ini. Ya untuk yang dua bulan lalu jangan lupa Pak ya, perpuluhannya belum dikasih gitu, ya. Itu bagi kita kok begitu, tapi bagi bagian orang itu biasa, ya. Saya pernah mengikuti ibadah, ya. Terus sama pendetanya berani ngomong, ayo Bapak Fernando, ada proyek di Bali ini, di Melia Hotel ini, jangan lupa perpuluhannya ini, begitu. Itu biasa ya bagi mereka itu. Tapi bagi kita, yang dengar aja, begitu ya, gitu ya. Nah, jadi ikonik begitu ya. Jadi, ya sebenarnya kontraproduktif ya. Jadi yang ditekankan apanya, gitu ya. Injil Yesus itu yang ditekankan, gitu ya. Jadi memahami Alkitab tidak berimbang, ya, susah, senang, kaya, miskin, susah, bangkrut itu kan ada gitu ya. Zaman itu tidak seimbang, selalu sisi kanan yang senang-senang itu, ya, antara senang dan kekurangan, di tengah-tengahnya itu ada kecukupan. Nah, untuk yang di tengah itu moderation itu susah, saudara. Ya, orang kaya untuk menjadikan dirinya itu cukup. Nah, jadi gambarannya ini, ya, seperti gambar itu, Tuhan. Ya, itu dia loh saudara-saudara ya. Ada orang kekurangan tidak mau dikasih sama orang lain, karena dia percaya Tuhan akan menurunkan uang, betul itu. Itu tahun 2000 berapa itu kok masih ada ya orang berpikir seperti ini ya, gitu ya. Nah, lalu self control melemah. NKT itu penguasaan diri, ya. Penguasaan diri itu terakhir dari buah-buah roh itu, ya. Yang bagian terakhirnya penguasaan diri, yaitu enkreteia. Itu maksudnya apa? Pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, ya. Kemudian apa? Ya, seksualitasnya juga, nafsu-nafsunya itu juga dikuasai. Itu enkreteia begitu. Jadi orang itu menguasai diri, bukan situasi, materi, lingkungan yang menguasai kita. Nah itu ya, enkreteia. Ini tulisan begitu, dan itu dalam ini ya, konteks Yunani kuno itu begitu. Jadi kalau orang itu dikatakan bijaksana, kalau sudah mencapai yang namanya soprosune. Soprosune itu apa? Sudah mencapai kedewasaan dalam pikiran. Ya, makanya dalam konteks orang Yunani bertobat itu kan metanoia. Meta itu beyond, noia itu nous. Ya, jadi melampaui pikiran. Dewasa itu. Jadi orang itu tenang, tidak dikontrol materi, begitu ya. Mirip-mirip batinan, begitu ya. Hidupnya itu tenang kalau dia itu bertapa ada koneksi dengan Tuhan, begitu ya. Nah, orang-orang itu kontrolnya itu mulai kurang, penguasaan dirinya lemah, terlalu sempit memahami kemakmuran. Berkat Tuhan tidak sekedar materi, ya, tetapi berkat Tuhan juga ada kejutan-kejutan. Misalnya orang itu mengalami masalah yang besar,
sampai bangkrut, tetapi dalam bangkrutnya itu dia mendapatkan penyertaan Tuhan. Ternyata kok bisa ya melalui semuanya ini. Gitu ya. Setelah bangkrut, habis-habisan ternyata saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa ketemu orang yang ngasih modal lagi. Dan dipercaya sukses akhirnya. Nah, itu juga sebuah pengalaman. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang konkret ya. Jadi kita itu memahami berkat itu jangan selalu bicara tentang materi. Tidak materi. Ya. Tetapi lebih dari materi itu. Materi itu memang include ya. Tetapi orang jangan terfokus pada ada loh berkat-berkat yang lain yang perlu dinikmati. Ya. Nah, setiap orang itu kan punya tetapinya, ada kekurangannya ya. Ya. Misalnya ini Pak Fikar ini kaya dia, punya perusahaan di mana-mana gitu, tetapi istrinya, karena sibuk bekerja bangun pabrik-pabrik, istrinya nggak punya perhatian, akhirnya serong. Tidak ada berkat relasi, itu tidak ada, gitu ya. Ini sukses semua gitu ya, anak-anaknya baik, ini baik-baik, tetapi kesehatannya bermasalah, kan gitu ya. Ya. Ini pelayanan yang luar biasa, pelayanan luar biasa. Di sana, di sini diundang, di sana, di sini diundang. Tetapi, anaknya ternyata ada yang kena narkoba. Udah. Ya, jadi harus secara konkret puas seperti itu. Ya, happy sih bapak itu happy, ya. Semua anaknya rajin ke gereja begini. Tetapi ya rumahnya ya sederhana sekali. Serba kekurangan gitu. Ada seperti itu ya. Jadi harus konkret, memahaminya itu konkret, jangan serba materi, serba uang, apa yang diuangkan, enggak ya. Itu maksudnya itu banyak berkat-berkat yang di dalamnya itu kita harus alami. Tetapi orang-orang yang mengikuti teologi kemakmuran ini biasanya agak menjauh. Begitu ya, dan akan menjauh. Jadi pietisme, kalau pietisme itu ada sebuah kehidupan. Ya kalau konkretnya saudara kalau melihat romo-romo itu ya ada namanya madat, melarat, lalu selibat. Ya selibat nggak menikah. Jadi nggak menikah ya. Di luar sana banyak orang menikah tapi pengen hidupnya makmur. Tuh, aduh kacau-kacau hidupnya. Lalu tidak menikah, lalu melarat, maksudnya hidupnya itu ya sederhana saja ya. Adat itu ya menghilangkan nafsu-nafsunya gitu ya. Ya benar-benar mengontrol diri dengan baik, itu juga bagian dari berkat. Itu kalau mereka kan gitu. Tapi kalau kita itu prinsipnya kita jangan selalu menyempitkan materi ya. Ini teks ya firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11 itu bicara tentang sebuah kekayaan luar biasa ya. Coba kita baca sebentar ya. Saya pakai TB2 ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ini beda-beda, kita saja bacakan singkat. Ini adalah bagian kitab hikmat yang ditulis oleh Salomo sebagai orang yang dikatakan paling berhikmat di Israel, makmur kaya raya, gitu ya. Oke, di dalam Pengkhotbah pasal 2 itu dikatakan ya. Aku berkata kepada aku hendak mencoba kekiraan nikmati kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Aku menyediki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur wine. Itu gengsi. Ya. Jadi orang Israel zaman dulu itu orang itu dibilang itu anggur apa gengsinya itu bagus itu dilihat dari anggur yang disajikan. Ya. Lalu sampai aku mengetahui yang baik bagi anak-anak manusia untuk melakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, workernya itu luar biasa. Work and worker, gitu ya. Lalu aku
aku membuat bagi kebun-kebun dan taman-taman serta menanamnya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagi kolam-kolam air dan mengairi hutan pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak. Ini budak ya, worker. Nah, ini kalau zamannya Salomo itu budak itu diternak ya. Jadi kita beli budak sepasang gitu. Lalu mereka punya anak-anaknya itu dijual. Itu dalam Timur Tengah kuno itu seperti tradisi itu biasa, gitu ya. Budak laki-laki dan perempuan, sapi semua. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, wealth ya. Nah, rumah mewahnya itu wealth ya. Kekayaan kemakmuran itu wealth. Emas perak itu lambang kekayaan, ya. Lalu di situ juga sebenarnya ada juga woman, ya, woman itu juga ada di situ, ya. Lalu dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku, well known, terkenal, populer, ya. Ketika aku, ayat 10 dikatakan ya, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payah itu. Itulah buah segala jerih payahku. Nah, kemudian sudah dikatakan ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan, untuk itu lihatlah semuanya itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Ya, ini Salomo Mas ya. Saudara coba ya, kita sudah punya yang mana ya? Ya, kalau sekarang ya, zamannya sekarang kaum pelangi LGBT ya, ya intinya cinta kan begitu. Kalau dulu kan harta, tahta, wanita. Nah, kan tidak boleh. Sekarang kan harta, tahta, cinta kan gitu. Saudara, pegawainya banyak, rumah mewah, kekayaannya luar biasa, menjadi populer, dia juga orang yang bijaksana. Ini punya lengkap ya. Tapi Salomo mengatakan ini sia-sia ya, saudara-saudara. Sia-sia. Ya. Lalu konklusinya apa? Konklusinya itu adalah takut akan Tuhan. Ya, akan Tuhan. Yirat Adonai namanya. Yirat Adonai sebuah kehidupan di hadapan Tuhan yang di dalamnya kita itu apa? Mengucap syukur, lalu apa? Menghormati Tuhan, lalu hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Itu seperti kabel yang dipilih-pilih itu, saudara ya. Nah itulah takut akan Tuhan. Ya, ya Adonai. Kalau di luar itu, ya, ini Salomo ya, kaya raya, ya, konglomerat terkenal, ya, memiliki banyak gawe, gitu ya. Tetapi dia mengatakan itu pun sia-sia. Makmur loh ini, ya. Kalau mau makmur, ya. Tetapi dia mengatakan itu juga sia-sia lah, gitu ya. Ayo, ini real, tidak pernah disinggung. Ini seperti kitab khotbah dan kitab Ayub itu sebenarnya dua kitab yang sangat jarang dikhotbahkan di gereja, apalagi teologi iman, sangat jarang. Yang paling suka dalam kitab Ayub itu ada bicara tentang pemulihan. Jadi setelah Ayub menderita, lalu dipulihkan, lalu kan berlipat-lipat itu kekayanya. Itu aja yang diambil. Tadi proses sebelumnya itu nggak pernah. Ya, saya kalau baca Ayub ya sampai akhir, nggak menemukan loh. Mengapa Tuhan mengizinkan dia memikul derita apa yang begitu mengerikan? Gak dijawab. Tidak, saya tidak menemukan jawaban. Ya, kalau karang ya mungkin Tuhan menguatkan itu kan karangan, tapi teksnya itu tidak ada. Ya, tapi ini real dan ini adalah sampai hari ini banyak orang saleh menderita, kaya, lalu saleh, menderita, dihina oleh teman-temannya sama istrinya, kan begitu. Ya. Ini berarti tiga temannya, nah, lalu istrinya itu kutubilah Tuhan dan matilah dengan istrinya. Ya, lalu teman-temannya ini awal-awalnya kan baik, lalu berubah, ya, lalu
itu, waduh, itu kalau saudara baca bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia yang bahasa sehari-hari ya, bis itu bahasa itu benar-benar kita bisa melihat begitu apa ya, seperti seorang berdebat gitu ya, satu melawan tiga berdebat, dan itu sejenis agak marah-marah gitu ya, dia juga komplain sama Tuhan gitu ya. Itu kita melihat ada apa ya, ada penekanan itu ya, tegang sekali di situ ya. Nah itu kalau di dalam kitab ayat ini real, dan ini ada di Alkitab. Tetapi inilah seperti sebuah batu sandungan, sebagai sebuah skandal ya, pengorbanan kitab ayat, sebuah skandal di dalam kehidupan orang beriman yang tidak mau mereka ya. Kalau kita pengorbanan biasanya ini kan semua indah pada waktunya, kan gitu kan ya. Kemudian lalu dijadikan sebagai untuk khotbah pemberkatan nikah, berdua lebih baik daripada gitu kan, atau ya 3 kali lebih kuat ya gitu ya, itu pernikahan ya. Ini harus juga dibaca, dihayati, pada setiap penderitaan Tuhan pasti memberikan berkat gitu ya. Ini kemudian Daud, ini salah ya, 7 itu kan. Bacanya Mazmur pasal 1, pasal 23 ayat 1 ya. The Lord ini tidak kelihatan ya. Jadi gini ya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Maksudnya want itu gini saudara. Ya sudah, kalau ada Tuhan saya tidak kurang. Maksudnya apa? Tuhan itulah satu-satunya yang memenuhi sukacita di dalam hidupnya melebihi apapun. Ini ditulis Daud ya. Tidak saat Daud itu sedang kaya, tetapi ini ada sebuah cerminan Daud bagaimana dia itu menyimpulkan dari berbagai masalah yang dia alami itu, dia bisa mengatakan udah Tuhan aja lah gitu. Tuhan saja dan cukup. Aku tidak pernah kekurangan lagi. Tidak ada yang kurang. Aku seakan gini, kalau sudah ada Tuhan, saya sudah nggak punya keinginan gitu. Maksudnya want itu begitu. Jadi kalau sudah ada Tuhan, sudah saya nggak punya keinginan. Apa keinginan saya kalau sudah punya Tuhan? Bukankah hasil terbesar bagi kehidupan orang Kristen, orang beriman itu bersama dengan Tuhan? Oke, kan begitu. Ya, kalau sudah ada Tuhan, nah nggak punya keinginan apa-apa saja, dan cukup. Begitu ya. Ini sesuatu Mazmur yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Coba, Daud itu hidupnya itu penuh dengan dinamika. Ya, ini kadang-kadang orang yang serong-serong dari mata keranjang itu begitu. Daud aja loh Pak, yang dipakai Tuhan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tokoh besar itu loh, selingkuh juga. Itu orang selingkuh itu connect dengan kita. Membenarkan diri saya, ya namanya manusia Pak. Daud itu yang pahlawan besar itu aja jatuh kok, apalagi saya. Betul. Tetapi Daud ketika dikasih tahu, sebenarnya nggak dikasih tahu sih Daud itu. Cuma Nathan itu kan cerita aja. Ada seorang itu cerita ilustrasi, ya langsung ngomong, oh harus didendam berkali lipat gini. Nah, lalu apa? Ya kami itu yang gini ya, yang merebut domba ya kami itu baru gitu aja. Lalu apa Daud? Ini luar biasanya. Daud itu langsung sadar mengakui kesalahannya, ya selesai. Tapi kalau orang-orang itu mana tegur dia tetap melakukan begitu ya. Kalau saya sama Pak Febi harus ngurusin pastoral ini, saya konseling itu waduh, selalu tidak seperti Daud tegur selesai. Yang minta ampun sama Tuhan. Ya. Dia juga memiliki kehidupan keluarga yang amburadul. Mau dibunuh sama anaknya. Anaknya laki dengan laki terlibat child grooming gitu ya. Ya, si Tamar itu. Ya. Kan ada kan kisah anak Daud, Abnon dan Tamar itu. Itu kan anaknya masih kecil sih si Tamar itu. Lalu apa? Nah, lalu
dikasih tahu caranya begini, kamu pura-pura sakit, nanti kamu minta dilayani si Tama itu. Nah, terjadilah masalah di situ, ya. Nah, terlalu bunuh-bunuhan. Anaknya tuh 4 laki-laki meninggal. Ya. Apa yang dibanggakan? Kerajaannya luar biasa. Sampai hari ini orang Israel ya, kalau ditanya, kamu mintanya seperti apa? Apa mereka? Saya menginjak Israel seperti zamannya Daud. Maka bintang Daud itulah jadi benderanya. Ya, ya udah. Dia punya sekalian, tapi udah saya udah punya Tuhan dan dia udah cukup. Ya, mau punya materi ini, aduh, masalah, gitu ya. Ini Daud ya. Kemudian sampai ini Daud mau meninggal itu masih mikirin ini loh ya, pembunuhan loh ya. Itu ya, Yoab itu panglimanya yang adalah ya kayak sepupunya gitu ya. Itu kan panglimanya. Daud dan Yoab itu gini saudara. 2 orang ini menyimpan sebuah rahasia yang cuma diketahui berdua. Apa? Konspirasi membunuh Uria, suami Batseba. Ya, nah ini cuma Tuhan. Karena yang nulis surat itu Daud dikasih ke Uria, ya. Lalu Uria ini dikasihkan ke Yoab. Yang isinya itu adalah taruh di medan perang paling depan supaya mati. Ya. Ini ngeri saudara. Ini jauh ya saudara. Ya. Sebuah kehidupan yang bagaimana dia itu diberkati dengan kerajaan yang luar biasa, luas itu luar biasa. Dan sampai hari ini Natanya itu kalau ditanya ya, maunya seperti apa Israel? Seperti zamannya Daud menjadi Israel Raya. Sampai begitu ya, luas sekali daerah gitu ya. Ini dia punya. Waduh, kalau ngikutin ini ya, cuma gitu ya. Makanya Yoab walaupun membunuh orang apa itu didiami sama Daud. Mau ditegur, tuanku raja juga gitu kok. Ingat zamannya Uria. Nah, itu saudara. Ya. Jadi Daud ini penuh dinamika. Tetapi melalui Mazmur ini dia itu ya. Ini gimana kalau dibandingkan dengan encing saudara ya. Mari kita kembali ke Alkitab. Nah, next. Ya, ini Yesus dan gereja perdana selalu mengajar kasih, kemurahan dan kesederhanaan ya. Jadi dulu Tuhan Yesus itu ketika ini sudah saudara kalau pulang pergi ke Italia itu ada gereja-gereja kata Kobe namanya. Ini orang-orang Kristen zaman dulu yang selalu sembuh. Itu orang-orang miskin. Tetapi kenapa sampai hari ini gereja itu sebesar apapun selalu mengasihi, selalu mengacu kepada jemaat mula-mula, gereja-gereja perdana, nggak kaya, bukan kaya yang disoroti, ya. Nah teks-teks seperti ini itu sangat jarang diambil oleh mereka. Ada sih, lihat jemaat perdana, gereja mula-mula apa yang dengan kemurahan, dengan kemurahan itu dia menekankan apa? Ikut berlipat-lipat. Kan benar, jumlah Tuhan itu berlipat-lipat. So, kalau saudara mau hidupnya diberkati Tuhan, saudara harus memberi. Tuhan akan tambah-tambahkan berlipat-lipatnya. Kalau tanya memangnya Tuhan nggak bisa. Tetapi apakah itu tujuannya? Kan enggak juga. Nah, gereja perdana itu punya kesaksian yang luar biasa. Ini tampaknya miskin ya di Italia. Tapi dengan kemiskinan itu yang sembunyi-sembunyi orang-orang yang gembel-gembel itu sampai hari ini Italia hidup dari itu loh. Ya, Turki, cuma saya kemarin dari Turki gitu, itu banyak peninggalan orang Kristen, orang Turki, orang Islam, yang negara-negara yang Islam itu, yang masih setengah bangkrut itu, hidupnya itu ditopang dengan peninggalan-peninggalan orang beriman. Itu berapa dolar ya? Omset-omset pariwisata itu menjual peninggalan-peninggalan gereja-gereja perdana sampai hari ini. Makanya Pak Erdogan itu mengambil profesor-profesor Kristen supaya merekonstruksi 7 jemaat itu ya, saudara-saudara ya. Itu orang itu kalau mengajarkan kasih, kemurahan, kesederhanaan, ya, timeless ya, maksudnya sampai mati pun dia bisa memberikan kehidupan pada yang hidup. Ini contohnya. Jangan kayak ini. Italia hidup juga dari sini juga. Gitu. Ini apa sih? Bukan kemakmuran ini. Ini kesederhanaan.
seperti bukunya Pak Andes, simplicity leaves legacy. Kesederhanaan itu meninggal sebuah legacy atau warisan. Ini kesederhanaan ya, cara kayak begini. Ya, Tuhan Yesus ngomong, ya, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Ini tidak dibalik. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Hartamu berada di situ. Nah, ini juga bicara apapun harta. Saudara memberikan harta di gereja. Kadang-kadang kalau nggak sadar tuh hatimu ada di harta di situ. Ya. Kalau saya itu pernah menolak gitu ya. Pernah menolak sebuah pemberian. Ya. Karena gini, selamat datang. Iya. Ya. Jadi hatimu berada. Jadi kamu saya itu kalau di itu berapa? Pernah menolak. Karena gini, saya mau nyumbang. Nyumbang apa? Pak gitu. Jadi apa pegangan pintu tuh? Nah, ya apa pun handle. Ya handle itu. Tapi yang bagus. Oh iya Pak. Itu berapa ratus gitu, berapa ratus atau berapa? Tapi harus ini dikasih tulisan gitu ya. Nama bapaknya nyumbang itu. Gitu ya. Itu contoh sederhana ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Gitu ya. Saudara kalau mau ini ya, nggak percaya banting tuh HP pasti kan. Nah, HP jatuh anak-anak aja anak bisa di kantor loh. Gitu ya. Ya, nah, harta, data itu juga bagian dari harta. Ya. Di mana datamu berada, hatimu juga di situ. Wah, data bocor. Ya. Gitu ya. Itu juga. Ini ya, tidak dibalik ya. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya. Tapi harta itu sejenis ada sebuah stempel di mana nama kita itu ada dan disitulah hati kita. Ini juga menjadi sebuah apa ya, harus perenungannya mendalam bagi orang-orang yang suka memberi tapi tidak dewasa. Ya, ya seperti itu, gitu ya. Itu bisa-bisa nanti kalau orang yang kunjungan gitu, ini kok, ini kok lecet ya, gitu ya, ya. Terus satu kok larang-larang nggak dirawat, gitu kan? Sudah, ya, begitu ya. Nah sama. Di mana kemakmuranmu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang ngomong Tuhan Yesus dan dalam hal ini. Ya, ini pergumulan. Disinilah ada sebuah ketegangan. Bagaimana kita antara Mammon dan Kristus itu, ya, ada sebuah ketegangan dan kita itu harus berusaha bijaksana di dalamnya. Ya, kita selalu berada dalam ketegangan. Ya, di mana harta berada. Pokoknya milik kita berada di situlah. Ya. Ini ya timur ya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab ya, berapa orang menyimak dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Cinta uang ya poinnya di situ namanya filakuria. Filakuria itu cinta uang kan gitu kan satu dua kata kan. Tapi kalau di Alkitabnya itu satu kata, filagoria. Dari filau dan argo. Filau itu cinta, argo itu uang. Jadi satu. Maaf ya, ini kalau dalam bahasa Yunani itu gendernya itu wanita. Makanya orang Yunani punya pepatah ya harta kemudian uang tanpa wanita itu sia-sia. Iya. Ya. Jadi tidak boleh cinta. Poinnya itu cinta. Tidak boleh cinta. Ya. Kalau saudara ini ya, dulu saya nggak tahu ya kenapa saya ngobrol-ngobrol sama dosen majelis gitu ya. Pak Klem ini cocok ini kalau dari ngobrolnya ini cocok untuk ini jadi detektif gitu ya, atau detektif atau apa ya. Memang saya suka detektif gitu kan. Terus gimana Pak? Ayo, mari kita ini ke kampus, sit in di kelas saya, kriminologi gitu ya. Menarik ya. Salah satu kriminologi itu ada sebuah prinsip gini ya, bahwa
kejahatan yang paling tinggi itu, kenapa orang itu sampai terlibat kejahatan, pembunuhan, macam-macam, itu dua, yaitu cinta dan uang. Ada cinta uang, ada murni cinta, ada karena keserakahan uang. Yang cinta itu nomor satu, nomor dua itu uang. Betul ya? Betul. Jadi Alkitab tuh gak ngapusin loh ya, gak bohong loh ya. Ya, itu. Waduh, kriminologi itu bahas-bahas gitu ya. Cara kerja udah tahu, polisi, indikasi, penyelidikan gitu saudara ya. Ya. Jadi kalau ada kejahatan tuh petanya tuh saya ada polisi gitu ya. Oh pasti gini dari omongan ini udah tahu gitu ya. Nah, pasti motifnya ini kan ya. Nah, jadi jelas ya bahwa kalau kemakmuran itu menekankan tentang harta, ya ini akibatnya orang itu terlibat berbagai duka, kejahatan-kejahatannya. Saudara ini hari-hari ini banyak megachurch di Amerika sedang mengalami masalah. Megachurch di Surabaya juga sedang mengalami masalah. Ya, ada bicara tentang harta juga, ada bicara tentang apa ya, cinta. Ya, jadi kayak pelecehan seksual itu. Wah itu korupsi, skandal-skandal korupsi. Kalau di Korea ini lebih pada korupsi lalu ini loh, politik dengan gereja, gitu ya. Itu apalagi sekarang itu ini ada gereja Scientology ya, wah itu benar-benar bicara tentang kemakmuran, gitu ya. Ya itu saja lalu ini ya. Nah, let the prosper theology, nah, become proper theology. Prosper itu kaya, biarlah itu menjadi proper yang seharusnya. Proper dia pada tempatnya, ya. Jangan pikir prosper tapi kita harus menempatkan itu secara proper, benar gitu ya. Ya, ini yang menjadi kesimpulan kita. Ya intinya kita itu ya seperti doa Tuhan Yesus. Apa itu? Berikanlah cukup itu proper. Makanya itu bagian dari hikmat itu cukup. Ya, saudara kalau mau hidupnya itu happy, ya stay moderation. Moderation itu moderat, di tengah-tengah. Antara kemiskinan dan kelimpahan itu di tengah-tengahnya cukup. Oh, itu bicara tentang hati. Nanti mungkin dieksplor lebih lagi. Ya, nah, that's prosper theology become proper theology. Ya, sampai hari ini ya masih banyak. Seperti kita katakan orang Kristen ini malu-malu kucing gitu ya. Tetapi kita fokusnya harus firman Tuhan. Jangan bergeser fokus kita kepada materi atau menjadikan Yesus itu alat untuk memenuhi materi. Tuhan, saya klaim janjimu untuk membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan berkat-berkat-Mu kepada kami, sehingga Engkau akan memberikan kaya, hutang lunas. Ya, saudara-saudara yang punya surat Tuhan minggu depan boleh bawa. Saya akan berkati tumpang tangan. Ya, saudara-saudara. Ya, mungkin kita, ya tapi itu ada, gitu ya. Kemarin, saudara-saudara memberi berkat harus lebih, jangan berikan yang terkecil, berikan bagian yang terbaik, terbesar. Karena ada tahu ketika, aduh orang desa ini memberikan persembahannya 2.000, mana mungkin diberkati Tuhan, gitu ya. Ini bikin mantuan Tuhan sendiri, gitu. Tuhan menangis di surga melihat teman yang memberikan berkat 2.000 ini. Itu, ya mungkin dia nggak pernah ke. Saya punya jemaat ya saudara-saudara yang di NTT itu, rumahnya itu miskin, ya. Tetapi ketika saya datang dikasih tenun, lalu anaknya suruh panjat kelapa, ya happy gitu ya. Lalu dia diem apa? Kami Pak tunggu ya, apa potong ayam. Pada rumahnya itu dari alang-alang, ya saudara-saudara, happy dia, ya. Didoakan itu happy, saudara. Itu sesuatu banget, gitu ya. Ya, itu mereka itu jarang pegang uang, saudara. Ya, makanya kalau orang bikin tentang mana, kok 2.000 nggak mungkin
Itulah masa itu, saudara. Orang itu bicara tentang logika, nggak pernah ke realita. Memang nggak punya. Ya sudah, barter, tahu ya barter ya. Panen apa jagung, bukan panen jagung. Biasanya panen kelapa gitu ya, panen kelapa dijual apa barter sama jagung atau beras. Itu masih ada sampai hari ini. Begitu. Jadi kalau 2000, waduh, nggak ngerti ini. Gitu. Dan itu memang ada gitu saudara. Ya. Dan ini harus hati-hati, jangan kita itu terjebak pada orasi atau khotbah-khotbah yang ya itu tadi seperti kejadian di Solo itu, gitu ya. Ya itu, ada orang harusnya itu seperti Daud ya, ada Tuhan, cuma saya nggak punya keinginan. Gitu ya. Tapi ada orang yang model-model dalam nama Tuhan Yesus, ya, segala masalah beres, karena tetap, ya. Asal ada Yesus, beres kabeh. Walaupun ini bergoncang, karena bukan terbang tinggi bersama Dia. Itu loginya nggak kontekstual, ya harus ditolong toh. Makanya ada di desa begitu. Ya, ya. Walaupun dunia ini resesi, kita anak Tuhan diberikan kelimpahan, kita tetap resepsi. Amin, gitu ya. Begitu ya saudara-saudara ya. Ya, gimana? Menarik ya? Oh itu, amin, gitu kan? Nah, ya memang begitu. Terus kalau resepsi apa? Salah satu yang tidak bisa dijawab oleh gereja yang menganut teologi kemakmuran yang konkret. Kalau sudah makmur, mau apa? Mandek dia. Ya, mandek. Makanya banyak gereja-gereja yang teologinya makmur terus megacet itu mereka akan selingkuh lagi dengan politik. Gitu. Ya. Ini khas di Eropa, di Amerika, di Eropa enggak. Saya punya teman-teman di Eropa, enggak, mereka enggak seperti itu. Jadi di Amerika itu sebuah gereja punya banyak uang yang saya anugerah ini ya. Orang berita sebenarnya. Nah itu, jadi itu bisa satu jalan punya gereja, gitu ya. Ini seperti di Pati itu ada masjid gitu ya, di depan gereja itu, ikan Iwinong itu, gitu, masjid gitu ya. Sebenarnya udah jadi. Kemarin saya lagi, udah jalan lagi gitu. Nah gereja juga ada seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Setelah makmur mau apa? Ya, nah makanya kita bersyukur di gereja Mennonite ini memang gak makmur, tetapi setelah Mennonite luar biasa punya badan-badan yang menjadi penolong. Jadi kalau ada gempa bumi apa, banjir apa, orang-orang Mennonite itu khususnya di Amerika sudah rapi, mereka sudah gerak lebih cepat dari tentara mereka. Itu ini loh ya, Mennonite bukan gereja makmur, ya. Mereka menyisakan $1, satu jemaat $1, lalu untuk MCC ngasih apa di India, ngasih beasiswa apa-apa, ya. Itu tidak dilakukan oleh mega church. Mega church ada, setnya ada. Maksudnya saya pernah membaca, gitu, ya. Nah, maka jangan fokusnya kita, ya. Iya. Ini dari saya ya. Kalau ada yang menambahkan atau tanya-tanya, ya silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, minta Pak Febri yang jawab. Nah, santai aja. Nah, gimana ya? Udah kan pengen makmur toh ya?